Papa saya masih ada dalam serial khotbah Kerajaan Allah berbahagialah yang miskin dalam Tuhan. Saudara bisa saksikan nanti di YouTube kalau saudara isi serial khotbah itu. Tapi kalau saya sebagai anak, saya mau sharing 3 ayat yang menguatkan di tengah-tengah badai. Gak ada yang amin gak apa-apa. 3 ayat yang menguatkan di tengah-tengah badai. Dan saya harap saudara catat, saudara hafal. Ini ayat-ayatnya saya janji ayat-ayat yang tidak pendek. Yang tidak panjang. 3 ayat saudara hafalin. Setiap saudara menghadapi badai, saudara ingat ayat ini, saudara ingat firman Tuhan, Tuhan yang membawa saudara kepada kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Siap? Aha. Klik. Oh, saya lupa, saya belum buat PowerPoint. Yang pertama, catat sama-sama ya. Keluaran 14 ayat 14. Saudara cukup catat ayatnya. Ayo. Keluaran 14 ayat 14. Saudara, saya boleh terbuka sama saudara? Boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh? Kan saudara bisa lihat saya. Tapi saudara nggak sadar, saya juga bisa lihat saudara. Jadi kalau saya bilang catat, saya lihat ada yang memang mencatat. Saya lihat ada yang bengong cuma ngeliatin saya. Tapi boleh nggak sama-sama kita catat? Karena ketika saya lagi down, ketika saya lagi susah, ketika saya nggak punya siapa-siapa, 3 ayat ini menguatkan saya. Yang pertama, Keluaran 14 ayat 14. Ya, catat sama-sama ya. Ini 3 ayat andalan nih. Kalau saudara yang suka main game, ini 3 ayat ulti. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Yang berperang siapa? Kita? Diam. Kenapa kita diam? Karena kita takut? Kok diam? Saudara takut? Kenapa kita diam? Karena kita takut? Zaman sekarang lebih berani untuk diam daripada berani untuk ngomong. Setuju? Kalau orang jahatin kita, kedagingan kita, apa yang kita pengen buat? Dia belum kenal siapa gue. Orang jahatin kita, kita pengen jahatin balik. Orang ngomongin kita, kita pengen ngomongin balik. Orang fitnah kita, kita pengen fitnah balik. Tetapi Tuhan ngajarin kita apa? Tuhan berperang bagi kamu, kamu diam saja. Saudara, saya mau bilang satu hal ya. Orang yang mulutnya diam, yang bergantung pada Tuhan, dibela sama Tuhan. Amin. Kalau saudara mau lihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara, lebih banyak diam dan mendengar suara Tuhan. Senggol sebelah saudara, bilang lebih banyak diam dan dengar suara Tuhan. Pak, saya panggil bapak-bapak gak ada. Bapak, Pak, mana bapak-bapaknya di sini? Pak, lebih banyak diam dan dengar suara Tuhan. Amin, Pak. Ini bapak-bapaknya kurang respon. Saya tanya ibu-ibunya. Bu,
Nah, ibu-ibunya langsung bersuara, lebih banyak diam bu, dan mendengar suara Tuhan. Amin. Pak, mestinya kau amini, supaya kalau istrimu cerewet, bilang, mah, Keluaran 14 ayat 14. Lebih banyak diam dan dengar suara Tuhan. Kita diam bukan karena takut, kita diam karena kita disuruh sama Tuhan. Yang bisa suruh saya diam. Ini saya boleh terbuka ya? Saya turun deh biar lebih terbuka. Yang bisa suruh saya diam cuma Tuhan atau bapak saya. Saya masih muda, jiwanya pemberontak. Makanya ada lagu Elvis, Darah Muda. Lagu Elvis ya itu, siapa ya? Kalau muda jiwanya pemberontak. Yang saya dengar cuma suara Tuhan. Dan suara bapak saya. Bapak saya bilang diam, saya diam. Sekarang lagi viral di mana-mana, makanya saya bilang GBI Glow ganti nama GVI Glow. Gereja Viral Indonesia. Saya bilang, "Pak, ini kita harus kualifikasi gini-gini." Papa saya bilang apa? Udah diam. Papa yang bela. Ya udah, saya ikutin papa. Banyak diam, banyak taat dengar suara Tuhan. Amin. Memberkati? Ayat pertama memberkati? Kalau enggak saya enggak lanjutin. Memberkati? Ayat yang kedua. Ini saudara jangan sampai enggak hafal ya. Ini pendek-pendek nih ayatnya. Yang pertama Keluaran 14 ayat 14. Ini 3 ayat pegangan di tengah badai. Kalau saudara agak iseng, saudara tulis 3 ayat pegangan di tengah-tengah viral. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Pasti konsepnya kita semua udah tahu. Tetapi ayatnya kadang-kadang kita nggak tahu. Konsepnya kita tahu, ayatnya kita nggak tahu, ceritanya kita nggak tahu, konteksnya kita nggak tahu. Semua pasti pernah dengar ayat ini nih. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang boleh jahatin saudara, boleh fitnah saudara, tapi Tuhan bisa pakai serangan yang sama untuk memberkati saudara. Tuhan bisa pakai niat jahat orang menjatuhkanmu untuk mengangkatmu. Saya Desember kemarin 20 hari khotbah di Papua. Saya khotbah di Papua, jemaat, amin, puji Tuhan, semangat, tepuk tangan. Di sini, amin. Amin. Orang boleh coba jatuhin kita, Pak. Orang boleh coba jatuhin kita, Bu. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita. Nah, gini bagus nih. Ini bagus, luar biasa. Karena firman itu harus diresponi, harus diamini. Amin. Konteks ayat ini, kalau kita lihat konteks, kita lihat ayat sebelum, kita lihat perikop sebelum, kita lihat ceritanya siapa yang ngomong. Saya mau tanya sama saudara, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yusuf. Yusuf ngomong ke siapa? Saya baru mau nyeletuk tapi takut viral. Yusuf ngomong ke siapa? Yusuf ngomong ke saudara-saudaranya.
Tapi Yusuf sama saudara-saudaranya hubungannya baik gak saudara? Saudara-saudaranya adalah orang-orang yang sama, yang mau membunuh dia. Orang-orang yang sama, yang melempar dia dalam sumur. Orang-orang yang sama, yang bilang sama bapaknya Yusuf, Yusuf udah mati, dijual, dijadikan budak. Tapi ketika dia dijual, dijadikan budak, karena ada roh Allah di dalamnya, dia kerja dengan baik, dia diangkat jadi kepala rumah tangga. Udah jadi kepala, udah naik. Saya mau tanya, ada tantangan gak? Pak, Bu, engkau kalau udah berhasil, udah sukses, ada tantangan gak? Ada. Dia dijual jadi budak karena perkenan Tuhan, diangkat tinggi. Tapi ada tantangan. Tantangan kita berbeda-beda. Jangan menghakimi tantangan-tantangan orang lain. Tantangan Yusuf namanya Tante Poti. Dia dituduh memerkosa. Karena Potifar punya kuasa, punya uang, dia dengerin istrinya. Makanya Potifar tuh bucin. Dia dengerin istrinya, Yusuf di penjara. Kalau kita difitnah orang sampai kita di penjara, saya mau tanya, berapa kali kita tanya sama Tuhan, Tuhan ada di mana? Tuhan kenapa nggak bela saya? Tuhan kapan bela saya? Tuhan saya udah kerja dengan benar. Tuhan saya udah berdoa dengan teratur. Tuhan kapan bela saya? Pernah ada yang doa seperti itu? Saudara nggak ngaku deh, saya duluan. Saya pernah doa seperti itu. Tuhan ada di mana? Saya udah melayani Tuhan. Saya lahir di gereja. Dari di kandungan saya ikut-ikut papa saya KKR. Sampai kecil ikut-ikut saya papa KKR. Waktu masih kecil saya belum bisa ngapa-ngapain, papa saya ngajak saya. Papa saya taruh saya di depan. Waktu itu belum bisa khotbah, masih kecil. Akhirnya disuruh apa? Disuruh nyanyi. Ku sayang pada papa, ku bangga pada papa. Kalau enggak ada lagi, satu lagi. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Mirip ya sama penyanyi aslinya ya. Tadinya saya cuma ikut-ikut papa saya aja nyanyi. Saya lahir di gereja, dari dulu di gereja sama papa saya. Tapi saya pernah berdoa, Tuhan di mana? Saya melayani Tuhan kok nggak bela? Yusuf ketika di sumur, itu setelah dia dapat mimpi. Yusuf ketika naik jadi kepala rumah tangga, dia senang. Wah, puji Tuhan ya. Saya kerja benar, ada penyertaan Tuhan ini. Gara-gara tuduhan-tuduhan perempuan, si Tante Poti itu masuk penjara. Tapi ujung-ujungnya melalui penjara, dia diangkat jadi Perdana Menteri Mesir. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana jadi presiden Uganda? Ya udah, saya tanya yang lebih jelas deh. Bagaimana jadi presiden Wakanda? Kalau kita mau jadi presiden di suatu negara, minimal warga negara dulu. Betul? Yusuf warga negaranya bukan Mesir. Bapaknya adalah Allah Ishak, Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunan siapa? Keturunan Yahudi. Lama-lama yang jadi Israel itu.
Tapi bagaimana dia bisa jadi Perdana Menteri Mesir? Karena niat jahat orang. Saudara, orang banyak yang punya niat jahat sama hidup saudara. Tetapi Tuhan bisa pakai niat jahat orang untuk mengangkatmu, untuk memerdekakanmu, untuk memberkatimu, dan memberikan terobosan dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau cerita kesaksian, boleh saudara? Saya nggak tahu nih ibunya hadir atau enggak, tapi kalau hadir juga, ini kesaksian yang saya dengar dari ibu ini. Dia cerita sama saya bahwa suaminya selingkuh. Pastor, suami saya selingkuh dengan seorang perempuan. Tolong doakan. Ya, kita doakan. Saudara tahu apa yang terjadi ya? Singkat cerita. 3 bulan kemudian dia bilang sama saya. Ketika waktu kesaksian. Siapa yang udah sembuh maju ke depan? Ibu ini maju ke depan. Ibu udah sembuh? Iya. Tadi kaki saya gak bisa digerakkan, sekarang bisa. Tadinya gak bisa diangkat. Sama pastor satu lagi. Apa? Saya pernah cerita pribadi ya sama pastor ya. Saya punya hutang 200 juta. Dan suami saya tinggalin saya untuk perempuan lain. Dan pastor tahu gak? Tuhan memberikan keberanian buat saya dan memberikan kedamaian buat saya untuk saya mengampuni perempuan itu. Sekarang kita jadi sahabat, jadi teman. Dan sekarang saya lagi rekonsiliasi sama suami saya. Saking dekatnya saya sama perempuan ini yang tadinya saya benci, saya musuhi. Tapi cara Tuhan ajaib. Perempuan yang tadinya saya benci, dia yang bayarin utang saya 200 juta. Itu semua karena kuasa Tuhan. Amin. Nah, untuk bapak-bapak ngedengar kesaksian itu, jangan mikir aneh-aneh, Pak. Saya cuma mau cerita ya, niat jahat orang bisa Tuhan putar balikan untuk kebaikan asal hatimu tulus. Asal hatimu berserah sama Tuhan. Engkau lebih mendengar suara Tuhan daripada suara dunia. Dan engkau siap taat, engkau siap setia. Dan Tuhan mengangkatmu pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat yang ketiga, yang terakhir. Ini salah satu. Saudara dari tadi catat ya ayatnya ya. Jangan cuma catat tapi hafalin. Yunus 4 ayat 4. Kita lihat sama-sama. Yunus 4 ayat 4. Ini simple, pendek. Tetapi firman Tuhan kepada Yunus ya. Layakkah engkau marah? Yunus marah sama Tuhan, kenapa? Tuhan, engkau suruh aku ke Niniwe, aku kabur. Gara-gara gua kabur, Tuhan, engkau membuat angin ribut sampai saya dimakan ikan, dimuntahin ikan. Akhirnya saya taat nih. Saya memberitakan kepada Niniwe pesan Tuhan. Tapi karena Yunus memberitakan pesan Tuhan kepada Niniwe, orang-orang Niniwe jadi bertobat. Pesan Tuhan buat Niniwe apa? Tuhan akan menghancurkan Niniwe dalam 3 hari. Tetapi karena Tuhan melihat Niniwe bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengampuni mereka, berarti nubuatannya Yunus jadi benar atau salah? Nubuatan Yunus jadi salah. Nubuatan Yunus jadi salah. Makanya Tuhan bilang Yunus bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau yang ngomong, aku udah sampein, tapi kok engkau gak hancurkan?
Sekarang semua orang melihat saya sebagai nabi palsu. Yang bilang katanya dengar dari Tuhan, dengar dari Tuhan. Roh Kudus bilang transfer sebelum jam 2. Kok pernah ketawa saudara? Tiga ayat pegangan untuk kalau lagi viral. Yunus marah sama Tuhan. Tuhan, ini suara Tuhan yang saya dengar. Saya sampai kabur, saya nyampein. Tapi kenapa sekarang saya di label jadi nabi palsu? Tuhan pesannya simpel sama Yunus. Yunus, layakkah engkau marah? Saya gak akan pernah lupa ayat ini. Saya gak tahu tentang saudara ya. Mungkin saudara di sini malaikat semua. Tapi saya sering loh ngerasain, Tuhan, saya udah melayani Tuhan loh. Tuhan, saya udah setia, saya udah usaha sebisa saya. Tapi kok gini? Tapi kok orang nyerang? Tapi kok orang ngomongin? Tapi kok orang buat seperti ini? Tapi kok Tuhan ambil ini? Tapi kok saya bisa kehilangan segala-galanya? Jawaban Tuhan simpel. Layakkah kau marah? Saya mau tanya sama saudara, layak gak kita marah? Layak gak kita marah? Enggak. Ujung-ujungnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak layak marah sama Tuhan. Saya bisa bernafas karena Tuhan. Saya bisa hidup karena Tuhan. Saya bisa melayani karena Tuhan. Saya bisa mengasihi sesama karena Tuhan. Tuh baru ada bunyi Shopee. Saya bisa belanja di Shopee karena Tuhan. Saya mau tanya, ada saudara, berapa banyak saudara yang baca Alkitab dan berdoa 2 jam minimal sehari? Boleh angkat tangan? Ada? Nggak ada sama sekali. Yaudah saya tanya ibu-ibu, ibu kan lebih terbuka kan? Bu, saya mau nanya bu. Bu mau nanya ya, ini antara kita aja bu. Bu, ibu tahu crash landing on you? Ibu-ibu ada yang pura-pura. Apa itu pastor? Drama Korea. Saya mau tanya, drama Korea itu berapa lama bu? 1 episode berapa lama bu? Sejam. Sejam? Sejam setengah. Bu, saya mau tanya, sehari bisa nonton berapa episode bu? Bu jangan ketawa bu, hamba Tuhan lagi bertanya. Sehari minimal bisa berapa episode bu? 2 episode bisa bu? Lebih. Buat drama Korea 10% bisa waktu kita. Tapi buat Tuhan 2 jam baca Alkitab, berdoa gak bisa. Padahal Alkitab tertulis, kita bisa baca, jelas. Drama Korea, saudara juga gak ngerti. Itu, udah gede lah. Udah bawah. Masa iya? Jangan melulu persepuluhan soal duit deh, waktu dulu deh, waktu 10%. Sehari 2 jam buat Tuhan, bisa gak kita? Jangan permasalahan duit mulu, 10% waktu kita deh buat Tuhan. Kenapa sulit? Gara-gara gak terbiasa. Keterbiasaan mulainya apa? Mulainya kita dengar nih. Ada teman bilang, lu ikut diet ini deh. Lu ikut boxing deh. Lu ikut nonton ini deh. Awalnya orang bilang. Kita dengar, kita mikirin, lalu kita mulai nih. Saya mau tanya sama saudara.
Berapa banyak saudara yang sempat memulai nge-gym? Saya udah angkat tangan loh saudara. Siapa yang sempat mulai nge-gym? Saya nggak tanya selesai atau enggak, mulai. Udah cuma segini. Ada lagi? Saya belum tanya siapa yang sembuh loh ini. Saya tanya siapa yang sempat mulai nge-gym. Ada ya? Saya mau tanya sama saudara. Saya yakin banyak yang kalau nggak mulai nge-gym, mulai lari pagi, jalan pagi, mulai olahraga. Kalau saya tanya berapa banyak dari saudara mulai olahraga, pasti lebih banyak. Betul? Mulainya bisa. Tapi dari observasi saya sebagai pengamat teologis, ketika saya melihat jemaat, ada juga yang gemuk-gemuk. Saya mulai nge-gym. Saya mulai nge-gym beberapa kali. Tapi terbuai oleh apa? Kultik malam-malam, Indomie malam-malam, martabak manis malam-malam. Mulai itu gampang, yang susah untuk kita konsisten. Setuju? Tetapi kenapa ada orang bisa badannya gede? Kalau udah badannya gede, udah fitness, itu karena dia dari pertama memaksakan. Dari yang awalnya terpaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Sama-sama bilang sama saya, dari terpaksa jadi kebiasaan. Dari kebiasaan jadi kesukaan. Dari kesukaan jadi kebutuhan. Amin. Begitu juga baca Alkitab. Begitu juga berdoa. Begitu juga menyembah Tuhan. Awalnya, Pak, Bu, engkau yang harus paksain. Pagi-pagi mau gak mau, buka Alkitabmu. Buka Alkitabmu sebelum kau lihat handphonemu, sebelum lihat Instagram, sebelum lihat yang lain. Buka firman Tuhan. Ketika kita buka firman Tuhan, kita paksakan diri. Lama-lama ketika kita paksakan, jadi apa? Jadi kebiasaan. Lama-lama karena sudah terbiasa, jadi kesukaan. Lama-lama karena jadi kesukaan, jadi kebutuhan. Tidak ada hari saudara bisa hidup tanpa berdoa dan tanpa firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tadi bilang ada 3 ayat. Tapi ada bonus satu terakhir. Boleh? Boleh? Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Kalau saudara percaya, katakan amin. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Amin. Saya mau tanya, ini janji untuk semua orang bukan? Janji untuk semua orang bukan? Janji untuk semua orang bukan? Bukan. Ya. Janjinya untuk siapa? Hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti pendeta enggak? Enggak. Senggol sebelah saudara bilang, kamu hamba Tuhan. Senggol sebelah saudara bilang, kamu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang melayani Tuhan, bukan kesenangan dagingnya. Yang melayani Tuhan bukan kesenangan dunianya.
Amin. Itu namanya baru hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak dilihat dari gelar, gak dilihat dari mimbar, gak dilihat dari gereja. Hamba Tuhan dilihat dari apa? Di kompleksmu engkau jadi berkat enggak? Di kompleksmu apakah rumah damai, rumah doa, apa rumah gosip? Pak, engkau kalau misalnya di kantor dikenal sebagai pembawa masalah atau pembawa damai? Kita lihat dari situ. Tapi saya percaya ya, ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, yang kita pegang dasarnya prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Tuhan sudah menciptakan model dari dulu. Dari bapak turun ke anak, dari bapak turun ke anak. Bisnis ikut-ikutan. Tetapi puji Tuhan saudara, gereja yang murni, nepotisme itu kata dari iblis. Karena di firman Tuhan itu father and son. Saya mau tanya, bapak ada di mana? Gak ada yang jawab. SMA IG. Saya mau tanya, bapak ada di mana? Hah? Bapak ada di mana? Yesus mengajar, Bapa kami yang ada dalam surga. Saya mau tanya, Yesus di mana? Yesus di surga. Yesus duduk di mana? Sebelah kanan tahta Allah. Yang bersama-sama kita sekarang, yang menyatakan pribadi Yesus, yang menyatakan kasih dari Bapa, yang menyatakan kuasa, yang mendatangkan kesembuhan dan mujizat siapa? Roh Kudus. Saudara mengerti maksud saya ya? Kalau Alkitab sudah menciptakan sistemnya, kita gak boleh ganggu gugat. Alkitab sudah atur bahwa father and son. Dan saya percaya melalui badai apapun, saudara pegang ayat-ayat itu. Saudara lihat karakter di baliknya, konteks di baliknya. Itu yang akan menguatkan saudara. Karena Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.